Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, channel Mas Eka Gunawan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran untuk siswa kelas 12, yaitu faktor penyebab ketimpangan sosial. Secara umum, ketimpangan sosial faktor penyebabnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu apa? Adalah suatu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang ada di masyarakat. Kita bisa memilahnya menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah rendahnya tingkat pendidikan. Ya, kita tahu kalau tingkat pendidikannya rendah, sulit sekali untuk mengembangkan potensi diri. Yang kedua, kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Apabila kualitasnya bagus, kualitasnya tinggi, maka ketimpangan sosial sedikit akan terkurangi, bahkan lama-lama akan bisa kita kurangi. Kemudian yang ketiga, yaitu sikap mentalitas masyarakatnya, yaitu yang mudah menyerah. Mereka tidak bersemangat lagi untuk melakukan suatu bentuk-bentuk inovasi, perubahan-perubahan yang bisa mengatasi ketimpangan sosial tersebut. Kemudian sikap apatis yang ada di masyarakat. Kemudian adalah tingkat kesehatan masyarakat. Mengapa demikian? Iya, karena kalau orang itu tidak sehat, maka dia akan memiliki hambatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih. Kemudian yang berikutnya adalah mudah menyalahkan orang lain sebagai salah satu bentuk penyebab timbulnya kemiskinan. Orang kalau sudah berpikiran seperti ini, maka dia tidak akan ada motivasi lagi untuk bisa meningkatkan, katakanlah, sumber pendapatan mereka sendiri. Kemudian selanjutnya adalah orang yang tidak memiliki lagi orientasi ke masa depan yang lebih baik. Dia menjadi kurang bersemangat untuk melakukan tindakan perbuatan yang bisa mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi pada diri sendiri. Kemudian dilanjut adalah timbulnya hambatan sosial dan budaya di masyarakat. Interaksi yang terbatas, sulit berkomunikasi, sehingga mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa memperbaiki ketimpangan sosial tersebut. Kemudian adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu sendiri. Misalnya, kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat kecil. Mereka yang masyarakat besar punya akses untuk memperoleh hal yang berlebih dibanding dengan masyarakat kecil. Kemudian pembangunan infrastruktur yang ada di masyarakat yang kurang merata, sehingga tidak adanya infrastruktur yang memadai ini, masyarakat sulit untuk mengembangkan, misalkan jalan raya, sehingga mereka tidak bisa membawa hasil produksi pertanian untuk dijual di perkotaan sehingga mendapatkan penghasilan lebih. Kemudian di daerah pedesaan itu beberapa hal fasilitasnya tertinggal, misalnya di internet, akses internet maksud saya, yang masih terbatas, sehingga mereka sulit untuk mempromosikan produk-produknya melewat media sosial. Alhamdulillah saat ini pemerintah berusaha mengatasi hal ini. Kemudian biaya pendidikan yang masih terlalu berat bagi masyarakat yang rendah. Nah, ini ada terobosan dari pemerintah untuk memberikan beasiswa dan sebagainya, sehingga pendidikan bisa terjangkau. Yang berikutnya adalah pengaruh globalisasi yang ada sekarang ini, yang merebak di semua beberapa tempat. Dengan globalisasi ini, maka masyarakat yang tidak mampu menyesuaikan diri, dia akan tergilas oleh arus globalisasi. Kemudian yang berikutnya adalah tenaga kerja yang ada di dalam kurang termanfaatkan secara optimal. Bahkan ada kecenderungan masih ada beberapa tenaga asing yang masuk ke wilayah kita, sehingga mengurangi kesempatan warga masyarakat untuk bisa
mengembangkan diri, bekerja di dalam negerinya. Nah, itulah beberapa bagian yang berkaitan dengan faktor penyebab ketimpangan sosial. Marilah kita sebagai warga negara berusaha untuk ikut sedikit demi sedikit mengurangi ketimpangan sosial itu. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.